Bayangin, lagi santai di rumah lalu muncul kabar yang bilang rapel pensiun 2025 cair sampai tanggal 30 November. Pasti bikin para pensiunan, ASN, TNI, POLRI, janda, duda, veteran, dan ahli waris langsung melek dan penasaran. Karena itulah hari ini saya mau jelasin semuanya dengan bahasa yang tenang, mengalir, dan mudah dipahami, supaya Bapak Ibu nggak lagi bingung sama kabar simpang siur yang berseliweran. Mulai dari prosesnya, besaran rapelnya, siapa yang dapat paling besar, sampai alasan kenapa ada yang cair duluan dan ada yang belakangan. Semuanya saya bahas lengkap tanpa dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan ketenangan buat kita semua. Tahun ini, rapel pensiun memang jadi headline besar di kalangan pensiunan karena proses penyesuaiannya cukup panjang. Setelah menunggu berbulan-bulan, akhirnya pembayaran dilakukan bertahap, dan ini jadi angin segar buat jutaan penerima manfaat. Banyak yang bertanya-tanya berapa jumlahnya, kenapa bisa beda-beda, dan kok bisa ada yang cair cepat dan ada yang belum. Jadi begini, pemerintah tahun ini menetapkan kenaikan gaji PNS aktif sebesar 8% yang berlaku sejak Januari, tapi penyesuaian untuk pensiunan baru selesai di proses bulan Oktober karena ada jarak hampir 10 bulan antara kenaikan dan selesainya. Penyesuaian kekurangan pembayaran itu dibayarkan sekaligus lewat rapel. Itulah kenapa nominal rapel banyak yang besar dan cair sampai akhir November. Tahun ini juga metode perhitungan berubah. Taspen dan Asabri tidak hanya menggunakan komponen gaji pokok seperti sebelumnya, tapi juga memasukkan tunjangan keluarga, masa kerja, dan beberapa komponen lain yang dulu tidak selalu masuk hitungan penuh. Dengan perubahan metode ini, nilai rapel jadi lebih tinggi, khususnya bagi pensiunan dengan masa kerja panjang dan yang punya tanggungan keluarga. Untuk kelompok penerima rapel terbesar, mayoritas datang dari golongan 4B ke atas, seperti mantan pejabat struktural, pejabat fungsional, tenaga pendidikan, dan tenaga kesehatan. Sebagai gambaran, pensiunan guru golongan 4A dengan masa kerja lebih dari 30 tahun bisa dapat mendekati 9 juta rupiah. Pensiunan perwira menengah golongan 4B bisa menerima sekitar 10 hingga 15 juta. Bahkan untuk kasus khusus, terutama yang pensiun akhir 2024 dan kena penyesuaian ganda, jumlahnya bisa lewat 20 juta. Perbedaan nominal antar pensiunan, meski sama golongan itu hal yang wajar karena dipengaruhi tahun SK pensiun, lamanya masa kerja, jumlah tanggungan keluarga, serta sistem pembulatan tunjangan yang berbeda di tiap instansi. Pencairannya dilakukan otomatis ke rekening masing-masing tanpa perlu pengajuan, tanpa formulir apapun, dan tanpa biaya apapun. Bank besar biasanya lebih cepat karena sistemnya sudah terintegrasi, sementara beberapa bank daerah yang masih menggunakan verifikasi semi-manual butuh sedikit waktu tambahan. Aplikasi Taspen Mobile menjadi alat utama untuk memantau riwayat transaksi dan status pembayaran. Kalau sampai 30 November belum masuk, biasanya penyebabnya rekening tidak aktif, buku rekening lama belum diperbarui, atau data memerlukan sinkronisasi ulang. Tenang saja, Taspen sudah menyiapkan jadwal pencairan susulan agar tidak ada yang tertinggal. Pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan kenaikan gaji PNS tahun 2026. Kalau jadi naik, biasanya penyesuaian pensiun ikut menyesuaikan, tetapi untuk saat ini belum ada keputusan resmi mengenai besarannya. Untuk pensiunan TNI dan Polri, Asabri memasukkan komponen tunjangan kinerja dalam perhitungan nilai rapel, sehingga seringkali jumlahnya berbeda dengan pensiunan sipil, meskipun golongan sama di atas kertas. Misalnya, seorang kolonel TNI bisa menerima sekitar 18 juta, sementara pensiunan sipil golongan 4B umumnya sekitar 12 juta. Semua nominal ini merupakan nilai bersih tanpa pajak tambahan. Rapel ini tidak memengaruhi gaji pensiun bulanan.
Pembayaran rutin tetap masuk seperti biasa tanpa perubahan jadwal. Banyak pensiunan memanfaatkan rapel ini untuk kebutuhan rumah, kesehatan, pendidikan cucu, atau menambah tabungan. Para pakar keuangan menyarankan agar dana ini digunakan dengan bijak, tidak tergesa-gesa, dan difokuskan untuk kebutuhan penting mengingat biaya kesehatan dan kebutuhan harian cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Yang penting, Bapak Ibu harus waspada terhadap penipuan. Tidak ada layanan percepatan pencairan, tidak ada biaya administrasi, dan tidak ada permintaan data pribadi melalui pesan pribadi. Semua proses pencairan berjalan otomatis, dan informasi resmi hanya dari aplikasi Taspen, website resmi, dan kantor layanan. Kalau ada pesan mencurigakan yang minta data, lebih baik diabaikan. Semoga rapel ini membawa kelonggaran dan keberkahan bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.